Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karim wa antim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan, terima kasih buat Ketua Umum FPI Habib Muhammad bin Husain Alatos yang memberikan waktu kepada kami untuk memberikan kata sambutan. Yang kami hormati penasihat daerah dari Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta Al-Habib Hamid Al-Kaf, yang kami muliakan Ketua Umum Persada 212 Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang kami muliakan para tokoh, para kiai, para asatidz, para habaib, Habib Alwi bin Smith dan semuanya para asatidz. Ada juga Bang Egy Sujana yang kami muliakan, dan wabil khusus untuk Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Kita doakan beliau panjang umur dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangannya. Dan kita berdoa juga semoga karomah dan kemuliaan beliau turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili dari keluarga Sitah Syuhada, 6 Syuhada, pengen mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang pada hari ini bisa hadir ke haulnya yang mestinya tanggal 7, tetapi kita lakukan di tanggal 5 karena tanggal 7 itu besok ada haul juga malamnya. Tanggal 7 malam tuh di Jalan Meruya Utara, Jakarta Barat. Insya Allah haul juga 6 Syuhada di sana. Jadi di sini dibarengin sama jadwal tetap multaqo yang ada di Pondok Pesantren Markas Syariah. Hukum itu ada 2. Yang pertama ada hukum Allah, yang kedua ada hukum manusia. Nah, untuk bagaimana sih, banyak banget yang nanya kepada keluarga syuhada, itu gimana sih kasusnya 6 syuhada itu kasusnya udah sampai mana sih, diurusin hukumnya lain sebagainya. Nah, maka kita katakan akan tetap secara hukum manusia, hukum konstitusi yang berlaku akan kita kejar sampai kapanpun juga. Insya Allah dengan berbagai macam cara yang mungkin dan bisa dilakukan akan kita terus lakukan, baik secara hukum formal maupun secara politik terus akan dilakukan. Minimal kita mohon bantuan kepada masyarakat, kepada umat Islam khususnya, untuk terus mendukung, menggaungkan, mengingat bahwa ada 6 orang pemuda beriman pengawal ulama zuriyah Nabi yang disergap di tengah jalan, kemudian diculik, kemudian disiksa sampai mati, kemudian setelah itu difitnah habis-habisan, lalu direkayasa pengadilan dagelan. Jadi belum ada itu pengadilan buat 6 syuhada, itu nggak ada. Pengadilan yang kemarin berjalan itu pengadilan dagelan. Justru tidak bisa disebut pengadilan, tapi disebut kezoliman. Jadi itu bukan pengadilan, itu kezoliman. Karena tidak dihadirkan orang-orang dari pihak sitah syuhadanya, dari para syuhada tersebut tidak dihadirkan. Harusnya kan dihadirkan di situ. Ada FPI-nya hadir di sana, ada keluarga imam besar hadir di sana, atau dari keluarga korban hadir di sana. Di situ nggak ada yang hadir. Artinya mereka buat pengadilan tersebut dengan keinginan mereka sendiri. Mereka atur sendiri, hakimnya mereka atur sendiri, jaksanya mereka atur sendiri, pengacara-pengacaranya mereka atur sendiri, semuanya disetting. Dan itu makanya kita katakan dagelan, bukan pengadilan, tapi justru penzoliman terhadap 6 syuhada di muka bumi. Jadi itu hukum manusianya seperti itu. Lalu bagaimana hukum Allahnya?
Hukum Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum, sudah pasti wujud hukumnya. Pasti berlaku, pasti berjalan itu hukum, tidak mungkin tidak. Ketika Allah turunkan hukum, pasti terlaksana. Gak mungkin ada manusia bisa menghalangi hukum Allah. Kalau Allah sudah menurunkan hukum, sudah pasti begitu kejadiannya. Tidak mungkin tidak. Lalu di mana hukum Allah dalam kasus dalam syuhada ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan mereka adalah jahannam khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Tidak sampai di situ, wa ghadiballahu alaihi, dan kemurkaan Allah untuk mereka, wala anahu, dan laknat Allah untuk mereka, wa adalahu azaban azima, dan telah disiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Siapakah mereka? Mereka adalah pertama, para eksekutornya, pembunuh, penyiksa 6 syuhada tersebut, penculik 6 syuhada tersebut, yang menculik, yang menyiksa dan membunuh, itu yang pertama, para eksekutor. Yang kedua, siapa? Komandan-komandan pengarahnya di lapangan. Eksekutor itu ada komandannya. Yang ketiga, aktor intelektual atau dalangnya. Yang keempat, pendananya, pendana operasi tersebut. Yang kelima, siapapun pejabat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendukung pembunuhan ini, pembantaian ini, baik dengan dukungan secara profesi maupun dukungan secara skill, kemampuannya, dukungan dengan jabatannya maupun dukungan dengan profesinya, maka itu semua termasuk, mereka semua itu di dalam orang yang terlibat di dalam pembantaian 6 syuhada tersebut. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mendukung dengan lisan dan tulisannya terhadap pembantaian tersebut. Semuanya itu kena semuanya hukum Allah yang tadi dalam surat An-Nisa ayat 93 tersebut. Jadi ini bukan nakut-nakutin, bahwa mereka semua itu sudah dijamin, mereka masih hidup di dunia tapi sudah dijamin akan masuk neraka, akan masuk jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Ini Allah yang ngomong. Bukan sampai di situ, mereka masih hidup di dunia tetapi mereka hidup dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka beragama Islam, mereka sholat mereka dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa mereka dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat baik, beramal soleh, amal soleh, perbuatan baik mereka dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'addalahu adzaban azima, dan untuk mereka sudah disiapkan azab yang sangat pedih. Azab yang mana? Azab di dunia sampai akhirat. Bukan nakut-nakutin, itu firman Allah. Betul, kalau Allah ngomong begitu ya pasti begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kami sebagai keluarga syuhada bukannya nyumpahin, bukan, itu memang begitu, Allah yang menyatakan begitu, bahwa mereka itu pertama dijamin akan kekal di jahanam, kedua hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mereka semua itu sedang menunggu datangnya azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Jadi kira-kira demikian, hukum Allah pasti berjalan untuk mereka. Kalau hukum dunia ya kita akan perjuangkan terus, insya Allah. Dan kami mohon dukungan kepada umat Islam
untuk selalu mengingat, mengenang dan menggaungkan terus bahwa pernah terjadi sebuah kebiadaban yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, yaitu extrajudicial killing, unlawful killing yang dilakukan oleh pemerintah negeri ini terhadap 6 syuhada. Insya Allah dengan terus kita gaungkan, insya Allah suatu saat nanti hukum di dunia pun akan terlaksana, insya Allah. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan dari sambutan dari keluarga syuhada. Mudah-mudahan bermanfaat minimal buat kami sendiri dan juga bermanfaat untuk para pelaku. Karena dengan begini para pelaku bisa bertobat. Karena kalau nggak tobat ya udah neraka abadi, udah jahanam. Fiha khalidun, maka mereka bisa bertobat. Ya syarat tobat ada syaratnya kan, menurut para ulama salah satunya adalah menyesali perbuatannya. Lah mereka sampai detik sekarang ini menyesal pun tidak, ya kan? Tapi kami tidak bosan untuk menyampaikan kepada mereka, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.